وأولئك هم المفلحون. Itu juga dengan contoh yang lain adalah meraih jabatan dan kekuasaan, ya. Memberi suap untuk mendapatkan jabatan hakim atau kekuasaan wilayah, baik itu kepala desa, bupati, gubernur, presiden akan sampai, atau anggota legislatif atau jabatan-jabatan lainnya, semua hukumnya haram bagi pemberi dan penerimanya. Ini juga dijelaskan dalam kitab sama, kumpulan fikih-fikih, ya, kumpulan pendapat para ulama dalam kitab namanya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, sama di jilid 22 halaman 222. Artinya Islam membolehkan kita untuk menjabat di jabatan di pekerjaan yang halal, tapi dengan cara yang benar, ya. Alangkah nyamannya teman-teman pada saat kita masuk ke satu lembaga, misal perbankan, dengan tidak adanya sogok menyogok, kita datang antri ya antri, gitu kan. Kemudian hak kita yang kita inginkan ada, ya, dia melayani kita dengan setulus hati, ya. Ini semua hasil daripada tidak dibukanya pintu sogok menyogok. Kapan dibuka sekali saja, maka akan membuat para pegawai-pegawai itu tidak mau lagi melayani dengan setulusnya. Sehingga akhirnya akad dia dalam kerja kantor pun jadi haram. Karena diantara akad pegawai dia harus melayani dengan benar konsumen misalnya. Ternyata dia nggak mau kecuali dia harus dikasih sesuatu. Maka ini membuat pendapatan gaji dia pun itu menjadi haram. Karena dibuka dari pintu sogok menyogok tadi. Itu juga dia masuk dalam hal-hal yang mengambil haknya orang lain. Rishwa atau sogok menyogok itu nama yang disematkan pada sebuah pemberian yang bertujuan untuk membatalkan kebenaran, atau untuk menegakkan atau melakukan kebatilan atau kepalsuan dan kezaliman. Sehingga ketika seseorang memberikan sesuatu tidak untuk membatalkan kebenaran dan tidak untuk menegakkan atau melakukan kebatilan, tapi untuk mendapatkan haknya, atau untuk menolak kezaliman dan bahaya dari dirinya, keluarganya, dan hartanya, ini diperbolehkan. Orang yang memberi tidak berdosa, tapi orang yang mengambilnya berdosa karena mengambil harta yang bukan haknya. Juga sama dijelaskan dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 22 halaman 222. Dan ini rishwa contohnya banyak sekali sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dan tidak terbatas, tetapi ini contoh-contoh saja bagaimana fenomena di tengah-tengah masyarakat sangat banyak. Sehingga akhirnya terjadilah dosa-dosa besar yang lain. Jadi antara dosa besar misalnya dari sogok menyogok, yang pertama yang terjadi adalah dia mengambil yang bukan haknya. Ini masuk dalam dosa. Baik jabatan, baik materi, baik misalnya tanah, surat tanah kah, surat rumah kah, apa saja, ya. Dengan sogok menyogok maka akhirnya dia mengambil yang bukan haknya. Yang kedua, dia melakukan dosa kezaliman, ya. Karena dia menzalimi orang yang sedang diambil haknya, baik itu jabatan ataupun materi. Yang ketiga, dia sendiri memakan yang haram. Jadi dengan sogok menyogok, kemudian dia lolos bekerja, maka akhirnya pendapatannya juga jadi syubhat minimal. Karena dia sudah melalui sogok menyogok. Ada pendapat sebagian ulama ini masuk dalam kategori dosa juga, gitu kan? Maka ini juga dosa lagi, dosa besar yang lain, kan? Kemudian yang keempat masuk dalam dosa mencuri, ya. Karena orang yang mengambil sogok menyogok ini kata sebagian ulama tidak bisa luput dari pencurian. Karena kapan dia menerima sogokan atau kapan dia menerima atau kapan dia memberikan sogokan, orang yang memberi dia merasa dia sudah mengeluarkan, maka dia harus mengambil dengan cara tertentu agar mengembalikan uang yang sudah disogokkan. Orang yang menerima sogokan kalau tidak seperti target yang dia inginkan, maka dia akan berusaha juga mencuri atau mengambil dengan cara dia supaya bisa mendapatkan tambahan. Dan akhirnya terjadilah, ya, dari sogok menyogok ini terus saja dosa demi dosa. Misalnya sekarang dia disogok oleh seseorang dianggap kurang, tapi dia merasa ada manfaat dia dapatkan, maka dia akan buka di kasus-kasus yang lain supaya bisa mendapatkan banyaknya uang-uang haram ini. Dan ini teman-teman sekalian banyak sekali yang masuk di situ. Kemudian yang kelima, terbukanya pintu-pintu korupsi, ya. Kemudian kerusakan di muka bumi, dan ini juga masuk dalam kategori dosa besar sendiri, membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian juga bisa terjadi tidak terbayarnya utang atau tidak membayar utang karena sogok menyogok, yang tadinya dia harus membayar dia nggak bayar, sementara Imam Madzhabi masukkan dalam kategori dosa besar. Orang yang mampu kemudian dia menunda pembayaran utang masuk dalam kategori
dosa besar. Jadi banyak sekali. Dan ini sangat memperhatinkan, apalagi kalau sudah dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan. Kata para ulama, andai saja dosa kecil dibiarkan merata di masyarakat, sudah cukup untuk mengundang azabnya Allah. Karena kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang rutin mengerjakan dosa kecil, bukan dosa besar, seperti orang yang sedang berjalan dengan sukunya, kemudian tiba di satu tempat, kemudian tukang masak mulai mengatakan, saya akan masak, maka saya butuh ranting-ranting untuk membakar api, supaya pancinya bisa dipakai masak. Maka setiap anggota dari kafilah tersebut membawa ranting masing-masing. Walaupun ranting itu kecil, tapi karena banyaknya orang yang melakukannya, maka dia akan menjadi tumpukan ranting yang besar atau banyak dan akhirnya membuat api yang besar. Maka Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti itu kalau dosa kecil. Kalau dosa kecil kita kerjakan sekali seperti satu ranting, tapi kalau kita rutinkan seperti kita sedang menumpuk ranting-ranting akhirnya menjadi api yang besar. Itu dosa kecil, bagaimana dengan dosa besar? Dan sampai kapan teman-teman sekalian kita selalu mengatakan, ya apa boleh buat, ya sudah begini. Ini selalu jadikan alasan. Tidak bisa, haram. Ya. Bagaimana sogok menyogok ini, kalau mau difahami tentang besarnya, besar dosanya, itu mirip dengan kalau kita bilang perzinahan misalnya. Ya, apalah dosa besar yang kira-kira ikhwan dan akhwat sekalian anggap berat di pikiran masing-masing. Datangkan dosa besar itu, misalnya perzinahan. Maka rishwa ini, sogok menyogok setara dengan itu. Riba misalnya, ini setara dengan itu, semuanya kategori dosa besar. Maka ini sama saja, berarti orang membiarkan dosa besar yang merata. Dan kapan merata dosa besar di tengah-tengah masyarakat dan tidak dipungkiri, maka akan mendatangkan azabnya Allah. Makanya Nabi SAW waktu ditanya oleh Ummu Salamah dalam hadis Bukhari Muslim, anuhliku wa fina salihun, apakah kami akan dibinasakan oleh Allah sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, ya. Naam idza kathural khabath. Iya kalau keburukan telah merata. Ya. Jadi kalau sudah merata, sudah semua orang melakukannya dan akhirnya orang juga menganggap itu adalah fenomena yang biasa, maka azabnya Allah akan datang. Dan itu sudah umum. Ya. Lalu bagaimana kita lakukan Ustaz? Mulai dari diri sendiri. Mulai terapkan kebersihan ya dalam muamalah. Termasuk teman-teman, biasakan diri kita membantu orang tanpa berharap balasan. Ya. Coba latih diri untuk itu. Setiap ada orang yang minta tolong, selalu kita bantu. Mau diberikan sesuatu kita tolak, gak usah. Latih diri. Itu akan menolak nanti fenomena sogok menyogok. Ya, gitu. Secara otomatis kita selalu berharap pahala. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ishfa'u tu'jaru. Bantu orang lain, kau akan dapat pahala. Tapi jangan berharap balasan. Ya, jangan pernah berharap balasan. Karena memang itu ya tidak bisa dipisahkan, saya pernah bilang itu, tidak pernah dipisahkan antara muamalah seorang muslim dengan sosialnya. Bahkan kita kalau nagih utang dianjurkan kita memaafkannya, kalau kita melihat orang kesulitan kita dianjurkan membantunya, selalu begitu. Bukan kita malah disuruh minta balasan ya. Maka coba latih dari diri kita dulu pelan-pelan teman-teman sekalian, baru insya Allah kalau setiap kita yang hadir di masjid sini saja, Masya Allah sekian ribu orang, maka memulai masing-masing itu sudah luar biasa pengaruhnya. Allah SWT akan berkahi nanti. Kalau ada di tengah-tengah masyarakat satu wanita mulai, misalnya kita ini pakai jilbab semua muslimahnya, terus ada satu orang muncul tidak pakai jilbab dan dibiarkan, maka ini bisa jadi virus. Nanti ada 2 orang yang tidak pakai jilbab, nanti 3 orang, nanti 4 orang, dan kalau sudah dibiarkan merata, orang menganggap itu biasa. Bahkan akhirnya terbalik nanti. Kalau kapan kebatilan dan maksiat dibiarkan, nanti akan berbalik. Dia dianggap ma'ruf dan bahkan yang ma'ruf menjadi mungkar. Justru orang yang pakai jilbab aneh, orang yang pakai cadar aneh, padahal mereka menjaga kehormatan. Itulah yang terjadi. Akhirnya kita sekarang kalau nasihatin, sogok menyogok ini nggak boleh, haram. Wah ini garis keras nih.